Interested apa yang podcast? Interested Podcast. Halo, selamat datang di episode 3 dari Interested Podcast yang kalau dilihat dari menit berapa nih? Baru detik 10 sudah lihat kayak tidak kenal. Siapakah sebelah saya ini? Kayak rumahnya jauh banget, kayak bule ini kali bule-bule luar nih gitu kan. Iya ada PC ya. Dia bawa bendera Malaysia. Ya benar sekali, dari kita kedatangan dari Asia Pasifik ternyata. Aku kemarin nulis suatu bikin konten di revisi. Ini nggak pakai N, ya kan? Itu bedanya yang apa? Asia sama Asian. Berarti bedanya apa sih Asia sama Asian tuh? Asian kan lebih ke orangnya ya. Kalau Oh. Asia lebih ke regionnya. Oh iya gitu. benar banget. Sering salahnya di ya tadi Asian Pacific atau Asia Pasifiknya tulisannya salah biasanya. Oh iya gitu. benar. Ya, Ah. biasa gitu sih. Makanya kemana aku bikin kuis di story. Apu tuh kepanjangannya apa? Jadi kayak ada Asian, ada Asia gitu-gitu kan. Benar, Dan alhamdulillah lumayan kita tuh pinter-pinter followersnya, jadi pada betul semua. Siap. Jadi sebelah saya boleh memperkenalkan diri dulu nih, siapa nih kakak Oke, namanya nih? Thank you. Oke, mungkin aku perkenalan diri dulu. Halo Ya. teman-teman. Ya. Ini panggilnya teman-teman apa nih? Sobat Interested. Sobat Interested. Iya. Oke, halo teman-teman dari Sobat Interested. Nama aku Clarence. Clarence. Kebetulan aku ini adalah alumni dari APU sendiri. Keren. Dan perwakilan APU di Indonesia. Jadi Wow. mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Benar. mungkin mengenai kampus atau mungkin Sekali. nanti ada banyak hal yang kita bakal bahas, Maka tonton sampai boleh habis. langsung ditanya-tanya. Iya, kalau masih kurang bisa nanti akan kita promo IG-nya tapi di akhir. Ah. Jadi jangan kemana-mana. Boleh, Tonton boleh. sampai habis. Jadi berarti manggilnya apa ya? Kak, Mas, Bang, Kak. Bebas apa aja Bebas boleh. ya, Kak Clarence. Hmm, Ya. boleh. Berarti kan kalau di kampus apa? Manggil kan biasa kalau Bintang, Bin gitu kan. Kalau di kampus Aku jauh sih panggilannya. Panggilnya Acong. aduh, Acong. Oke. Dari kapan tuh panggilan Acong tercipta? Kelas berapa? Aduh, dari SMA ya, dari SMA sih. Jadi Oh. panggilan akrab lah, panggilan Oh, ya. Acong gitu. Wow. Padahal nggak ada kaitannya sama nama apapun Iya, gitu. bener juga, makanya Cuma kayak gampang jauh. aja, gitu. Gampang diingat berarti Gampang kan. diingat, Oh, iya. Benar. Berarti sampai kuliah nggak mungkin Acong. Masih. Karena Kuliahnya di FP tapi udah gila Acong. bener, karena kita kenalin diri Clarence gitu kan. Orang kayak, apa? Acong aja, gampang gitu. Oh, dari awal udah Acong. Orang Starbucks pun gitu. Gimana Kak? Acong. Langsung ditulis Acong. Ya gitu. Allah. Di Starbucks Malaysia Acong terus. Iya, ada terus Acong semua. Oke, berarti gini, kalau bingung kita runtutin dulu nih dari sekolah dari kecil dulu TK itu di mana sampai kuliah kan tadi EPU tuh. Benar. Dari TK sampai SMA tuh di mana? Coba. Oke, bisa jadi kalau dijelasin. dari TK, SD, SMP, SMA ini semua di Pekanbaru. Kebetulan di SMA Kalam Kudus Pekanbaru. Oke. Jadi setelah dari SMA baru melanjut ke APU. Wow, berarti asli Pekanbaru. Aslinya Medan. Gitu. Penuh surprise ya dari tadi ya. Surprise baru awal-awal udah Gitu. surprise mulu ya. Jadi aslinya tuh Medan, tapi keluarga pindah ke Pekanbaru. Oh, transmigrasi. Iya. Iya kan ya? Ya gitu lah. Ya, Iya itulah itulah ya. pokoknya. Oke, tapi dari nama Clarence nih, nama panjangnya siapa Kak Clarence? Clarence Ramli. Oh, itu 2 kata aja. 2 kata aja. Oh ya, alhamdulillah, gak mudah diingat berarti ya, Ya, harusnya. gampang, Tapi jadi Acong juga. Benar. Kesian ya. Kalau cuma 2 kata kan bisa Ramli gitu kan, bisa dipanggil Iya. Ramli. Jarang mungkin. Banyak. Enggak ada Nggak yang ada manggil Ramli seumur hidup. Ramli enggak ada. Seumur hidup gak pernah manggil Nggak Ramli. pernah, karena jarang kan itu nama belakang dipanggil. Iya benar juga sih. Berarti kalau dari SMP kayaknya udah lumayan besar. Itu dipanggilnya siapa? SMP. Tadi kan SMA muncul Sebenarnya Acong. masih Clarence, Clareng, Clar gitu banyak lah. Oh iya, bener Gitu. juga ya. Karena kan Wow. guru-guru Indonesia agak sulit kalau ngomong bahasa Bener juga. Clarence ya. Jadi kebanyakan diplesetin lah. Sekolahnya dulu apa? Negeri, swasta? Swasta Swasta biasa semua. aja. Oh iya. Tapi gini, kan tiba-tiba masuk EPU, ya kan? Itu berarti kan nggak mungkin di EPU pakai bahasa Pekanbaru. Enggak. Nah, itu pasti kan harus menguasai. Seenggaknya contoh yang saya tahu selama di sini adalah tes IELTS itu kan bahasa Inggrisnya berarti harus oke. Benar. Nah, gimana cara belajar bahasa Inggris waktu mau masuk EPU itu kan? Oke, Apa? untuk persiapan ke perkuliahan sih sebenarnya nggak ribet untuk masa Inggris kemarin karena kebetulan dari keluarga kita juga ngomongnya bahasa Inggris di rumah. Keren. Itu deh, lestarikan. Ya jadi dari mama ya, dari mama itu kebetulan guru Inggris dulunya. Jadi ada dibantu VIP dari akses sana. tuh. Iya, Iya dari kan? dari kecil udah live pass gitu. Nah, itu benar sekali. Gitu. Jadi dibantu dari bahasa Inggris yang udah di rumah. Hmm. Tapi ya pasti kalau IELTS kan pasti ada tips and triknya Nah, nih. iya, benar. Nah, itu jadi memang ada sempat ke agensi, ya salah satu agensi di Pekanbaru, jadi kayak ada belajar sedikit. Belajar sedikit, langsung lanjut tesnya. Benar. Wow. Oke, karena kan
aduh sayang banget di Indonesia kalau bahasa Inggris kan kayak ih so Inggris banget gitu Iya, gitu. iya, Nah, iya. di keluarga kan oke nih, ketika main itu Oh. apakah jadi kayak jangan terlalu bahasa Inggris nih, harus bahasa Indonesia aja. Tergantung sih sama Lingkungannya ya? siapa ya, benar. Heeh. Tapi kadang kita adjust juga sih, gitu. Oh, oke oke oke. Berarti masih aman lah ya, nggak ada yang jadi musuhan kayak, "Ah, Cong, Sosok Cong lu ah," gitu. So-soan banget gitu kan kayak, Iya, 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 iya. gimana ya gitu Ada kan. yang gitu, tapi ya kita ya biasa lah ya di Indonesian punya society mah seperti itu sebenarnya. Ah, itu sih makanya tadi aduh, aku pengen sering-sering kadang aku pernah juga waktu itu waktu main di rumah kayak, setiap hari Kamis bahasa bahasa Inggris yuk," gitu-gitu. Mhm. Pas Kamis orangnya kurang. Yang main dikit. Lah kenapa yang main cuma 3 orang doang nih kayak menghindari itu I gitu. see. Soalnya kalau aku belajar dari film dan musik sih. Karena kan Yes, kayak apa namanya kalau orang tua ya masih nasionalis sekali ya. benar. Nah, makanya kayak dari musik dan film kayak contoh kalau film nggak pakai subtitle ya kan. Listening tuh kan belajar listening. Ada juga beberapa aktor yang kayak cocok buat listening kayak Will Smith itu speakingnya pas jelas gitu kata-katanya. Korek. Kalau dari musik kan kayak apa ya? Lirik-lirik kata-kata vocab yang jarang ada gitu kan, musik kadang suka pakai kata vocab yang lumayan sulit ya. Kayak jarang ditemui di hari-hari gitu kan. Benar. Oke, mungkin nanti bisa di ending Instagram selain masuk EPU bisa belajar bahasa Inggris. Sama ibunya. Benar. Kak agak nggak enak panggilnya ya, Kak Acong. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggak dekat. Oke, gitu. Jadi hari ini kita akan berklarifikasi dengan Kak Acong dari EPU. Masih lucu ya. Kacong dari EPU kayak EPU Kacong gitu kan. Makanya dilema namanya agak ribet Iya sih sih sebenarnya. bener. Kak Claire Acong. Clarence Acong ini kita akan klarifikasi tanya-tanya tentang EPU. Boleh. Kalau penasaran habis yang satu ini. Oke, masih dengan Bintang dan Acong. Tapi keren ya kalau jadi duo gitu, Bicong gitu kan. Keren tuh. Bicong ya, keren. Bintang dan Acong. Jadi awalnya aku mau bercanda gini, tapi takut kenapa-napa. Jadi awal gini. Ya selamat datang, aku Bintang bersama Rich Brian. Soalnya mirip-mirip Rich Brian. Kayak Rising ya kan ya. Iya jabrik jambul-jambulnya. Iya itu udah kalau mungkin nanti teman-teman kalau follow IG semua udah aku taruh comparison aku dengan Rich Brian. Oh, ternyata sudah ada kontennya. Sudah ada. Karena udah banyak. Udah banyak yang nyadar. Udah banyak. Wow, oke, itu dia fun fact lagi. Aduh, sinyal nih, bentar. Ntar aku tunjukin di YouTube ya, ntar saya tayangin. Iya. Pakai setnya juga sama lagi nih. Iya. Sangatnya sekali bagus. Karena terinspirasi kan. Oh ya udahlah, orang bilang-bilang terus kita buat Iya. sekali. Dalam dulu juga Aris Brian berprestasi ya. Jadi kayak Iya. keren juga nih Aris Brian nih. Oke, ayo kita seriusin konten foto di kamar mandi. Mirosel bisa lihat tadi Instagramnya. Ntar aku juga tampilin di YouTube. Jadi ini mulai nih. Kita agak serius. Ya agak klarifikasi kayak di kantor polisi gitu. Boleh. Nanya-nanya dari jurusan favorit di EPU nih. Karena kan YouTube kan cakupannya luas. Jadi Benar. aku takutnya nanti kalau konten terlalu akar kayak nggak kayak aku pernah kemarin ikut Edu Fair. Damping Nitet dong pastinya kan. Tapi kan aku baru 3 bulan di sini. Habis itu nanya soal singkatan jurusan. Singkatan jurusan. Iya, Oke. tiba-tiba kan yang lagi sibuk Mbak Yudana sibuk tuh tiba-tiba Mas ini MBA tuh. MBA apa? Yang saya tahu selama pergaulan adalah merit by accident. Merit by accident. Iya dong ya kan. Atau Iya. nama saya Muhammad Bintang Apriliano. Oh iya. Tiba-tiba apa nih MBA? Ternyata adalah bisnis ya. Ya, Master of Business Administration. Nah itu dia. Ternyata ada banyak singkatan-singkatan yang saya tidak belum paham tapi akan saya pelajari. Dimulai dari jurusan favorit di undergraduate atau S1 ya. S1. Oke. Setelah saya survei ke 10 bukan 100 ya karena kantor ini cuma 10 orang doang. Oke. Ada yang peringkat pertama itu adalah Art in Industrial Design. Gimana menurut kakak tuh kayak apakah kalau saya bacain semua dulu aja ya. Boleh. Nanti boleh diklarifikasi langsung. Yang kedua ada Marketing Management with a Specialism in Digital Marketing. Yang ketiga ada Science in Computer Game Development. Saya cari alasan dulu, kasih alasan. Oke. Kalau Art Industrial Design tuh kayak sekarang tuh banyak kayak contoh di sini ada IKJ ya kan kayak art yang kesenian yang desain apalagi lagi marak-marak sekarang karena apa sih kayak banyak clothingan, desain clothing, ada juga yang gambar-gambar yang dihargai dengan mahal, ya kan ilustrasi gitu-gitu. Terus ada lagi marketing manajemen, digital marketing karena sekarang zamannya sekarang banget soal e-commerce. TikTok Shop apa TikTok ya? Shop semua udah nggak ada almarhum di Indonesia. Ya. Berduka. Sejenis lah. Ya sejenis Shopee dan lain-lain. Ada lagi game development pastinya peminat game di Indonesia juga cukup banyak. Jadi yang tercipta di sini jawabannya adalah 3 ini. Menurut Kak Cong gimana?
Ya, aku ngerti sih kenapa tiga ini bisa dibilang favorit. Bahkan bisa dibilang tiga ini daerah yang lagi berkembang banget Benar. gitu. Karena kayak tadi yang dijelasin, ya kalau kita jelasin secara apa ya pelajaran, industrial design sendiri kan memang lebih ke arah produk sebenarnya. Benar. Jadi kayak misalnya contoh desain iPhone 16, iPhone 17 terbaru seperti apa. Mungkin furniture nih yang sekarang 2 in 1, 3 in 1 gitu. Sekarang yang serba apalah minimalis lah furniture dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita bicara industrial design, I can see kenapa mungkin tadi ada secara demand dan growth-nya itu juga ada di sana. Nah, same goes for digital marketing dan games development. Ya kalau kita bicara digital marketing hari ini apa sih bisnis yang nggak pakai social Benar media? sekali. Gitu. Jadi makanya untuk SEO, untuk web analytics, social media analytics itu udah wajib lah untuk bisnis-bisnis sekarang harus ada. Nah, dan yang tadi games development ini juga satu area yang lagi growing karena ya tadilah pemain game saja udah main game saja udah gede gitu saya. Apalagi kalau juara Apalagi kalau misalnya membuat gamenya, beli pembuat itemnya game. satu biji aja udah berapa gitu. Oh iya benar juga. Gitu. Kayak juga. Nah, tapi di luar dari itu sendiri untuk program APU kita juga banyak terkenal dengan jurusan seperti misalnya digital business ataupun fintech, financial technology, jadi kayak OVO, GoPay, cryptocurrency. Iya gitu-gitu juga. kan. Ada juga yang bahkan ke arah AI, ada juga cyber security dan lain-lain. Jadi memang fokus APU itu dari segi jurusan selalu di bidang teknologi. Gitu. Jadi makanya semua fakultas yang ditawarkan baik itu psikologi, baik itu desain, baik itu accounting, communication, semuanya fokus ke teknologi juga. Wow, itu dia. Ada tadi berapa plot twist yang kadang aku suka kayak tidak terlihat ya. Berapa sisi yang kayak tadi kita belanja mah belanja aja ya, tapi ternyata ada sisi yang ilmu tentang cara pembayaran. Berarti kan Benar. ya kan kayak OVO Dana kan pakai ilmu juga nggak mungkin kayak dia bikin sendiri aja gitu gitu kan ya. Iya. Tapi ada nggak sih Kak kayak kalau ngomongin masih S1 ya, itu yang prediksi yang akan underdog di 2024 yang akan nanti kita lihat dari setahun ini aja ya untuk tahun depan berarti kan. Itu yang lagi lumayan nih kayak tidak disangka jurusan ini lagi naik. Kira-kira apa dari pengalaman tahun ini? Kalau yang dari year on year naik bisa dilihat memang kebanyakan dalam 2-3 tahun belakangan ini kebanyakan di yang design related semua sih. Desain related. Jadi kayak tadi mungkin games development ataupun multimedia AR VR. Oh ya VR itu juga some of the areas yang banyak diincar orang sekarang. Gitu. Karena tadi ya kita combine satu teknologi, di-combine satu lagi sama kreativitas yang dimana dua industri yang lagi berkembang banget gitu, lagi hot-hotnya gitu. Jadi makanya secara year on year growth bisa dibilang kayak naik gitu. Itu dia. Ilmu penting tolong dicatat para penonton. Selanjutnya nih yang diklarifikasi adalah sebelum ke S2 adalah fasilitas di EPU. Tidak seperti kebanyakan kampus karena fokus ke teknologi mungkin ya. Jadi yang dipunya itu cukup rumit sebenarnya kalau mau dibuat ya sebenarnya nih. Karena kadang ada yang kampus yang simpel-simpel aja tapi di sini dia EPU itu punya pertama ada EPU Cyber Security Talent Zone, punya EPU XR Meta Studio dan Green Screen Studio. Dari XR nih kayak nama-namanya aja kayak mungkin harus di Google dulu. Iya. Ya kan, tapi kayak kita lihat gimana menurut Ko Acong nih. Jadi fasilitas-fasilitas yang memang disediakan kampus pasti semua satu tujuan lah ya untuk mempersiapkan murid-murid yang siap secara skill gitu. Jadi makanya tadi kalau misalnya Cyber Talent Zone. Nah, ini kerjasama kita dengan company Perancis namanya itu Cybertest. Jadi students yang ambil jurusan misalnya cyber security, digital forensic ataupun information system security, mereka bakalan punya istilah hands-on experience di bidang dari cyber security sendiri. Seperti itu. Jadi bisa belajar dari apa yang istilahnya device yang digunakan di industri. Itu. Yang kedua tadi ada Meta Studio, XR Studio, Meta Studio. Nah, XR sendiri sebenarnya adalah singkatan dari Extended Reality. Keren. Gitu. Ini gabungan dari AR, VR dan MR. Gitu. Jadi digabung semua menjadi satu. Paket lengkap ya. Benar. Jadi kita kayak sekarang tuh bisa mungkin sambilan kita bekerja, tapi kita bisa mungkin nih sambilan mungkin ada meeting. Iya. Wah iya benar juga tuh. Mungkin nanti kan juga ada yang belum terjadi soal hologram ya, teknologi hologram tuh. Nanti akan mungkin ada dan akan dipelajari juga di EPU nanti. Benar. Selanjutnya ada Green Studio tuh, gimana Kak? Green Studio ini lebih ke untuk anak-anak VFX sih. Jadi kalau misalnya mau yang untuk editing video atau mungkin untuk buat simulation, editing videos itu masuk ke Green Screen Studio. Oh, tapi Kak ada nggak yang fasilitas Kakak nih alumni EPU kan? Ada nggak kayak fasilitas yang belum disebutkan tapi favorit banget waktu kayak aku sering main ke situ, suka banget sama fasilitasnya. Biasa sih yang paling rame itu Alienware Lab lah ya. Itu apa tuh? Itu biasa untuk e-sports. Jadi kebanyakan orang-orang tahu kan merek Alienware Labs ini kan dari e-sport gitu. Jadi memang
salah satu device yang digunakan untuk games development Mhm. dan juga untuk software development juga. Nah, selain dari itu juga ada psychology dan ada financial trading center lab Wow. gitu. Dan psychology ini yang lagi menarik sih belakangan ini Mhm. karena kan ada device seperti misalnya eye tracker. Oh, Jadi iya itu iya iya. bisa lihat nih pergerakan mata kita, misalnya contoh kalau kita lihat dari tampilan Tokopedia atau Mhm Shopee, mhm. kita lihat yang mana dulu gitu, bagian-bagian Mmm. mana nih, atau mungkin ada EEG Oh, untuk ya? brainwave monitor activity kayak Wah, gitu-gitu. keren ya, Jadi makin semua bidang mungkin kalau kita bicara teknologi kebanyakan masih asumsinya adalah, oh IT, iya. teknologi, makanya Mhm lebih ke komputer gitu. mhm. Tapi sebenarnya teknologi nggak cuma di komputer aja, bisa di bidang keuangan, bisa Mhm di mhm. bidang desain, bisa di bidang, psikologi Iya, dan lain-lain, seperti bener. itu, Oke. Oke, Kak. Tadi kan dari jurusannya tuh jurusan, fasilitas, itu fasilitas. kan kayak ngarahnya langsung pasti kan untuk memfasilitasi matkul-matkul, mata kuliah yang ada di FIU kan. Benar, Nah, itu kan dari praktek dan ini, Kak, dari pembelajaran misalkan kayak, oh teorinya segini persen, langsung ke praktek berapa persen sih, Kak, kalau mau oke. tahu tuh? Biasa kalau ditanya untuk praktek dan komposisi praktek dan, Mmm, theoretical, biasa bisa dibilang 50-50 mhm untuk overall, mhm gitu. Kecuali beberapa program seperti misalnya desain, mhm. yang bisa dibilang hampir 100% praktek. Gitu. Oh, dari awal Ya, masuk tuh langsung bener, karena praktek? karena kan memang create something ya, Iya, gitu. bener. Tapi kalau misalnya kayak bisnis atau mungkin computing, engineering, accounting, itu 50-50 generalnya. Mhm Kenapa? Karena di awal dari kelas, kita biasa akan mulai dari lecturer terlebih dahulu. mhm Lecturer mhm. ini biasa kelas besar, yang kayak bisa nonton di Oh. film-film lah, Oh, iya iya gitu. iya iya, Jadi tahu tahu. kita dosen di depan, 200-300 Oh, murid iya gitu bener tuh. kan, Mhm. dijelasin secara aturan mainnya gimana dulu nih, gitu. Oh, oke. Setelah udah tahu aturan main, baru di hari itu juga ataupun bahkan bisa di besoknya, itu Mmm. akan ada kelas tutorial. Tutorial ini Wah, biasa lebih ke group discussion atau oke. ke case study, ke lab session, Mhm ada juga presentation dan lain-lain. Jadi lebih ke sebenarnya essence belajarnya itu dari tutorial, mhm. tapi tetap harus ada pembelajaran dari lecturer dulu supaya murid nggak bingung pada saat di tutorial, Bener bener. seperti itu. Tapi ini udah panjang-panjang saya lupa nanya, adalah jurusan Kak Acong apa nih jurusan? Oh, jurusan. Mmm. Jurusan, saya sendiri itu lebih ke International Business Management, Wah, gitu. langsung gini. Kenapa milih itu, Kak? Kenapa milih bisnis manajemen berarti kan? Awalnya memang lebih tertarik memang di bidang bisnis, ya. Mhm. Jadi kayak mungkin, rencananya, "Oh, ya udahlah, apa yang mungkin nanti bisa untuk bantu keluarga Oh, iya juga," atau bener. mungkin kalau Masa misalnya depan mau kerja mhm. dengan orang, mau kerja di perusahaan lebih 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 cocok ya jatuhnya lebih di bisnis Iya sih. kemarin. Dari minat pelajaran semua juga pasnya di Mhm bisnis. Nah, mhm. tapi kenapa ambil International Business Management, jadi, balik lagi kepada tren lah ya, Oh, iya gitu. memang. Karena Mhm. kan in the end kita ambil jurusan itu bukan cuma untuk 1-2 tahun, kita Oh, ambil iya. untuk 5-10 tahun ke Mhm depan dan mhm seterusnya. Jadi di 2015 pada saat mencari kuliah, mhm. banyak itu lebih ke arah, apa ya, lebih ke arah untuk, ini ada globalisasi nih 2020 nih." Oh, iya iya iya. Oh, Ya iya aku gitu, pernah denger tuh. apalagi orang-orang Pekanbaru ya kan yang Iya. mungkin teknologi itu masih Ah, gaptek-gaptek heeh gitu ya, heeh kayak heeh. belum yang website, belum yang Mhm aplikasi harus mhm. software ini gitu, enggak. Jadi kayak, ya udahlah ambilnya International Business Management. Memang Oh. pada saat itu juga dari APU ada jurusan e-business, digital business. Oke, Cuma ya tadi lah, trennya mungkin masih kepikir belum. masih jauh gitu. Tapi kalau Hmm. hari ini kita bicara bisnis, wah apa sih Iya, yang nggak pakai digital? benar sekali. Gitu, apa sih yang nggak pakai sosial media gitu. Jadi Mhm. makanya semua berdasarkan lagi kepada tren Oke gitu. oke. Kalau hari ini ambil international business bagus nggak? Ya bagus-bagus aja, Mmm, cuma momentumnya sedikit kalah karena iya. lulusan international business kan sudah ada dari 2010 awal, Oke. bahasanya kayak gitu. Berarti detail juga ya, misalkan kalau berarti kalau tadi, apa namanya, jurusan yang Kakak ambil, ngomongin dunia digital tuh nggak banyak? Apa kayak gimana? Ada Jurusan international business. heeh. Tetap ada belajar. Jadi kayak ada pelajaran-pelajaran dari teknologi juga, kayak kita belajar Mmm, software-softwarenya, mhm SAP, mhm. belajar juga tentang computer IT in the workplace. Jadi kita Mmm, belajar juga istilahnya aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membantu tadi si bisnis mmm. di bidang bisnis. Seperti itu. Jadi Oke. makanya kalau murid-murid ambil bisnis pun bukan berarti ya mereka nggak belajar Belajar teknologi oh, gitu. iya Karena iya. kan hari ini semua industri pasti ada Iya. kaitannya dengan digital. Akhirnya mungkin nambah kali ya, kayak, oh nih akhirnya perkembangan zaman mungkin akan nambah mata kuliahnya Benar, untuk belajar teknologinya gitu. benar. Oke, lanjut ke selanjutnya itu ada jurusan favorit di postgraduate atau Mhm. S2 nih, di mana harusnya meningkat dan lebih detail dan, lebih gurunya lebih tinggi-tinggi biasanya kalau S2 tuh, yang gitu ya? Da Secara secara apa ya, kualifikasi iya ya. benar. Oke. Yang pertama adalah favorit-favorit yang orang-orang sini, orang-orang kantor ini 10 orang adalah Data Science and Business Analytics,
Selanjutnya ada Master of Business Administration dan Master of Science in Artificial Intelligence AI. Itu dia. Kayaknya gara-gara AI lagi berkembang banget makanya masuk dalam list ini nih. Menurut kakak gimana? Ada nggak yang belum tersebut? Favorite? 3 ini memang udah sangat mewakili sih untuk program S2 di APU. Jadi memang di luar dari ini masih ada beberapa program-program jurusan-jurusan lain mungkin kayak tadi fintech ataupun IT management, project management, design innovation management, accounting and forensic accounting. Tapi kalau 3 ini bilang favorit bisa dibilang top 3-nya memang. Jadi kenapa top 3-nya memang di data AI dan MBA? Jadi kalau kita bicara data sendiri sama AI, one of the main reason kenapa mereka bisa sangat populer sekarang ini, karena tadi kita hidup di era yang semua data integrated. Bener. Ya, nggak ada satu industri pun yang nggak punya data. Dan kita sebagai manusia, bahkan perusahaan yang begitu besar, negara yang begitu besar pun punya masalah di berbagai tingkat. Iya. Gitu. Kita punya pertanyaan mungkin ada kayak contoh, malam ini makan apa gitu ya, atau mungkin jalan-jalan akhir tahun kemana, ataupun bisnis mungkin ada pertanyaan, mungkin mau buka cabang bagusnya di kota mana nih, produk baru apa yang harus dikeluarkan, ataupun hal-hal kompleks seperti misalnya metode pengobatan untuk pasien A, pasien B, seperti itu, atau pengembangan vaksin dan lain-lain. Itu penuh dengan datanya, Benar, riset all dan data, lain-lain. riset and everything. Makanya trial error untuk kita penganalisan data itu semua dari data science sendiri. Benar sekali. Gitu. Jadi ya dibantu dengan AI untuk mengautomate lah supaya processing time-nya jatuh lebih cepat. Benar. Dan pastinya kalau bicara MBA ya nggak ada mati-matinya lah ya, karena pasti orang tetap ada ketertarikan untuk membuka usaha ataupun bahkan untuk one day untuk leading company as a managerial and so on so forth. Benar. Oke. Itu pertanyaan selanjutnya. Itu adalah tentang gini, biasa anak-anak Indonesia yang mungkin oke, IELTS pintar, oke lulus. Misalnya Indonesia bahasa Inggrisnya juga kayaknya tapi belum jago-jago banget, tengah-tengah. Terus ada juga mungkin orang-orang introvert gitu kan. Yang kayak aduh susah bergaul lagi nih, gimana caranya? Apalagi APU juga berbagai macam negara kan. Kayak banyak banget negara, campuran sangat diversity di sana. Ada salah satu cara itu masuk sebuah klub student. Nah, aku akan menyebutkan top 3 top student yang ku tanya-tanya di sini, klub student. Itu yang pertama ada APU Esport. Yang tadi udah ke-teaser gara-gara ada fasilitasnya ya. Iya. Yang kedua ada APU Game Development Club dan Art Society of APU. Oke. Tapi bener gak sih Kak, kayak klub di APU tuh keaktifannya tuh per tahun bertambah atau banyak mahasiswa juga yang kadang kalau di Indonesia ada kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu. Tapi APU ada gak sih kayak masuk ke jadi pengen tahu ini, pengen tahu itu, masuk ke klub-klub student gitu? Dari anak-anaknya sendiri sih memang sangat aktif ya. Tapi balik lagi itu memang balik lagi kepada keinginan masing-masing. Hak ya. Jadi kita nggak ada yang kayak dari kampus memaksa murid harus punya 2 klub, 3 klub, enggak. Kita nggak memaksa, balik lagi kepada masing-masing mahasiswa-mahasiswi lah ya. Gitu. Nah, tapi kalau untuk klub sebenarnya ada sangat banyak. Yang klubnya sendiri itu dibagi jadi 3 bagian. Ada yang pertama itu lebih ke sports. Jadi sports itu baik itu yang sifatnya pakai bola, nggak pakai bola, atau virtual, itu ada. Ada juga yang akademik. Jadi mungkin contoh dia S1-nya, contoh aku ambil bisnis nih. Aku pengen belajar mungkin ke arah finance lebih dalam. Aku bisa ambil Bitcoin and Cryptocurrency Club, ataupun bisa ambil untuk bursa yang club misalnya contoh. Atau pengen belajar ke arah ilmu politik, bisa ada MUN, Model United Nations, ada ISEC, atau di Bit Club gitu. Jadi tergantung kepada minat kita pengen seperti apa. Gitu. Yang ketiga itu ada yang sifatnya lebih ke cultural, yang kayak tadi mungkin ada arts gitu ya, mungkin lebih ke arah musik, mungkin ke arah tarian-tarian, fotografi benar, tarian-tarian daerah atau modern, ataupun bahkan sampai dengan bahasa. Gitu. Nah, kebetulan dari salah satu klub yang paling ramai untuk anak-anak Indonesia pastinya adalah Indonesian Student Society, atau yang kita kenal dengan AWIS. Jadi Indonesian Student Society ini, AWIS itu adalah Asia Pacific University Indonesian Student Society, yang menjadi perkumpulan mahasiswa orang Indonesia di APU. Di dalam AWIS itu lagi ada klubnya lagi. Gitu. Jadi di dalam klub ada klub gitu. Di dalamnya itu ada klub untuk yang mungkin tadi ada yang olahraga, fotografi, pecinta alam, ada yang ke arah musik, beda-beda lagi. Gitu. Jadi sesuai dengan minat, pengennya yang ngumpul sama anak-anak inter atau ngumpulnya sama anak-anak Indo aja nih. Benar, ya. Karena kan kita juga dari komunitas Indonesian di APU itu juga ada kerjasama lah, ada kolaborasi sama teman-teman Indonesia di
univ-univ lain. Benar, Seperti itu itu. dia. Oh, menarik juga. Tapi pertanyaan aku tadi kalau di kampus aku dulu ya, itu kayak masuk ke sebuah klub itu untuk, memperluas pengetahuannya lagi kan. Mhm, Tapi ada juga yang kayak jadi dia nyilang, misalkan contoh aku ngambil, MBA, mmm, eh, ngambil yang pokoknya bisnis, komunikasi lah ya, komunikasi komunikasi. misalkan. Tiba-tiba masuknya ke yang tadi cryptocurrency gitu. Ah, Bisa kan ya? Maksudnya bisa. nyilang gitu, jadi lebih luas ilmu yang kayak gitu Bisa kan? bisa bisa. Jadi memang Oh. nggak mesti harus ada kayak, "Oh, kamu harus background-nya linear," gitu, enggak. Ah, iya iya iya. Bebas dari, minat mahasiswa masing-masing. Jadi itulah Mmm, kenapa memang selalu balik lagi kepada mahasiswa masing-masing ya, pengen mhm. belajarnya itu melalui formal atau Ya. informal. Kalau formal ya berarti Oh, melalui mungkin jenjang S2 gitu. oke. Karena kan mungkin S1-nya tadi MBA, S2 S1-nya bisnis, S2-nya mungkin ke arah data science, Oke. bisa aja digabung. Tapi kalau misalnya pengen ke arah informal ya mungkin sambilan kuliah, ya balik lagi ya di uni Mmm, manapun mhm. teman-teman sekarang itu ya bisa untuk mix and match, mungkin ikut seminar, workshop, komunitas, klub, atau kompetisi di Oh, bidang-bidang lain, oke. gitu. Jadi aktif itu nggak cuma mesti kayak, "Oh, ya udah aku aktif di misalnya AI, aku aktifnya cari AI AI semua," doang, iya gitu, iya iya iya. gitu. Boleh Bener bener digabung bener. sama yang lain. Bener juga, biar itu strategi biar pengetahuan lebih banyak sih sebenarnya. Jadi Bener, kayak agak koneksi nguasain banyak juga, hal kan, koneksi bener. juga. Lanjut ke 2 terakhir nih, Sobat Boleh. Interested. Ini sangat berat, enggak deng, ini paling ringan. Ada 2 terakhir adalah makanan rekomendasi di EPU. Yang bisa buat jadi berat, gitu. Iya bener juga, berat badan. Berat badan, Karena, saya kemarin lucunya, waktu nyari referensi konten, kalau mau lihat kontennya ada di, IG Interested tapi bukan EPU. Akhirnya saya kesulitan, akhirnya makanan Malaysia aja, Oke. gitu. Kesulitannya adalah ketika saya lihat di Google Maps itu, saya riset sendiri, "Ini yang deket-deket EPU ini ada restoran Apa? apa?" Ya Oke. kan ya. Ada juga paling yang terdekat itu tapi jatuhnya kafetarianya EPU ya, namanya apa gitu, ada Eee, kantinnya gitu kan. Picante, ya. Picante Cafe itu ada kantinnya. Aku pengen masukin tapi ini kayak fasilitas kampus Iya udah iya bukan iya. restoran sendiri gitu. Iya iya. Tapi gimana, Kak Acong ini kalau kerja kelompok atau kalau, pengen ganti suasana nih selain di kampus, di resto atau di mana, punya nggak? Ada 3 mungkin top 3-nya Kak Acong selama kuliah di EPU? Oke, wah, zaman saya kuliah sama zaman sekarang sih Berat agak juga ya? beda ya. Iya, Jadi kayak tapi sekarang berarti akhir-akhir ya ini? ya, akhir-akhir ini. Oke, kalau Mmm, dari kalangan-kalangan mahasiswa sekarang, mmm. kebanyakan mereka ini ada jalan ke Pavilion Bukit Jalil. Wow, Ya, oke. jadi Pavilion Bukit Bintang, itu ada cabangnya nih, Mmm, Pavilion mhm. Bukit Jalil di sekitaran kampus EPU. Itu jaraknya mungkin Oh, sekitar 10 menit Grab lah, oke, baru dekat lah. buka tahun ini. Awal Oh, tahun. pantesan belum Jadi sangat ada. baru, sangat Iya, baru baru. sekali itu, Gitu. boleh. Yang kedua, Ada daerah namanya Sri Petaling. Slip Petalin. Sri Petaling, Oke. gitu. Sri Petaling ini daerah business center. Mhm Jadi mhm. sama lah kayak ruko-ruko gini juga, Mhm mhm. cuma bedanya di situ tuh banyak istilahnya tempat kafe, tempat makan, banyak. Jadi bisa mau Mmm, ke kafe mana aja bisa agak gitu. food court berarti mirip-mirip, tapi Bukan kafe. food court sih, jadi dia kayak kayak kayak, business center gitu. Jadi kayak ya nanti Oh. lantai satu ada kafe, lantai duanya mungkin ada tempat Oh, tempat paham. musik, tempat Oh, iya iya taekwondo iya iya gitu-gitu. iya, Jadi oke. beda-beda. Situ satu komplek besar gitu, itu semua tempat makan, ada tempat Mhm belanja, mhm, ada mhm. tempat untuk, mungkin mau latihan Oh, taekwondo, serba apapun ada, ada semua di oke. sana, gitu. Jadi business center yang cukup lengkap lah, gitu. Mmm, Jadi makanya biasa kita banyak ada yang mungkin, belajar di sana, ada mmm, yang ngumpul cari makan di sana juga, mhm gitu. mhm. Itu kalau naik Grab, ya 10 menitan juga, 10 menitan, gitu. oke. Sangat dekat-dekat dari 10 menit. Benar. Ada yang terakhir, Kacong, yang ketiga, Yang ketiga, ada nggak? biasa sih masih tetap di daerah-daerah Sri Petaling lagi sih pasti. Oke. Jadi mereka pasti jadi Sri Petaling tuh banyak kafe, bukan Mmm, satu kafe, 2 kafe aja, tapi banyak banget. Mau makan dari yang lokal, makan mhm. Malaysian food ada, Thai food ada, Japanese ada, Korean ada, Western ada, Indian ada. Oh, Jadi tergantung mau makan yang kayak mana, oke gitu. oke. Mau ngumpul di yang oke mau yang kafenya yang nih gimana nih bentuknya nih, Mhm mhm. konsepnya, ada. Wah, oke bisa langsung kunjungi kalau misalkan nanti kuliah di EPU atau mungkin Benar. mau survei ke EPU-nya langsung, Bisa, sekalian akhir tahun ya kan? nongkrong-nongkrong gitu kan, Mhm. boleh. Itu dari rekomendasi dari Kak Acong. Lanjut dari transportasi nih ya, karena kemarin aku riset, ada shuttle bus, Shuttle bus dari kampus, iya, dari benar. kampus ada, terus aku tarik-tarik ke belakang tuh, ini ada, oh ada MRT-nya Ah, juga, iya. nah gitu-gitu kan. Iya iya Nah, iya. bagaimana kalau kita dengar langsung dari student EPU-nya langsung, kalau contoh deh kita dari ngambil ini apa ya, destinasi wisata kali ya, yang dari yang besar-besar dulu, kalau ke EPU tuh naik apa gitu, misalnya Kuala Lumpur Mungkin gitu. baru gini deh, mungkin baru sampai lah Nah gitu, itu dia, boleh baru deh, landing di baru KLIA. landing. Di Mmm, KLIA sendiri ada banyak alternatif sih, ada satu dia bisa naik Grab itu mhm, langsung mmm, dari bandara ke kampus, itu satu alternatif paling gampang. mmm.
Nomor 2 itu bisa pakai bus. Jadi Oke. bus itu yang alternatif paling murah. Oke. Rp10 doang satu orang. Itu Itu dia. untuk sebentar. TBS, Terminal Bersepadu Selatan. Itu jaraknya cuma Oh. 2-3 station aja dari EPU. Mhm. Dari TBS naik LRT atau LRT-nya 2-3 station baru naik bus EPU gratis. Mmm. Dari LRT Bukit Jalil. Ada Oke. yang ketiga juga sama, tapi sistemnya lebih cepat. Ini KLIA Express. Oh, itu apa tuh? Jadi kereta cepat. Kereta juga? Oh, kereta cepat dari cepet. bandara ke kota itu ke KL Sentral, ke TBS juga bisa. TBS itu sekitar Rp40-an satu orang. Oke. Jadi lumayan pricey tapi istilahnya cepat lah Iya gitu. iya, benar benar Tergantung kalau benar. mungkin nggak bawa banyak barang atau gimana Oh ya, iya, tergantung barengan gitu. juga. Tapi kalau soal tadi nggak sempet ketanya tapi mungkin aku akan sampaikan untuk para sobat Interested. Akomodasi berarti? Akomodasi. Sekitar Apu tuh, apakah kayak just, toko-toko mungkin tapi ada berapa, oh ada yang bisa nginep di sini, ada untuk tinggal. Oke, yang pertama paling favorit itu ada di dalam kampus. Oke, Jadi itu ada? attach langsung dengan kampus, turun Mhm. langsung sampai. Itu on Gitu. campus akomodasi. Jadi Iya iya. bener-bener lokasinya itu di atas dari struktur bangunan EPU, Mhm. gitu. Jadi bisa tinggal di dalam kampus tanpa perlu transportasi. Mhm. Malah transportasi yang tadi keliling-keliling itu yang di LRT Bus. Bukit Jalil Mhm. itu bakalan untuk students dari kampus keluar, Oh, iya gitu. lucu Jadi juga. mereka Muter biasa balik. kalau mau Iya, jalan-jalan baru atau naik apa, transportasi ya? benar, biasa dari sana baru ke Bukit Bintang atau kemana lah gitu. Mhm. Nah, selain dari tempat tinggal di dalam kampus, di sekitaran daerah Bukit Jalil bisa dibilang cukup banyak juga apartemen-apartemen, Oke. gitu. Salah satunya ada Park Hill Residence, Mmm. ada Endah Promenade juga, dan Mmm. banyak lagi di deretan Endah Promenade itu banyak banget apartemen, gitu. Jadi biasanya ya Oh. kalau kita nge-Grab ya pasti ya di bawah dari 10 menit. Oke. Cuma kalau misalnya mau naik bus EPU gratis bisa dari Oh. LRT Bukit Jalil. Oke. Jadi itu ada shuttle busnya gratis, udah ada jadwalnya, Mhm. student cuma ngumpul di situ aja di titik Mmm. itu udah, kita tinggal naik bus EPU. Oke, itu dia, segmen daging dari podcast ini, tapi jangan kemana-mana dulu karena abis ini yang paling pentingnya poin terakhir tuh di segmen akhir. Itu Hmm, tentang bagaimana cara masuk EPU ya, cara benar. masuk kampusnya untuk jadi mahasiswa EPU-nya. Jadi abis yang satu ini. Oke, masih di Interested Podcast episode 3 bersama Kak Acong. Nah, Tadi parah banget aku nggak tahu. Untuk Kak Acong nih, kayak tadi aku nggak sengaja Koh Acong, ya ya kan? gabung-gabung memang. Iya emang beda-beda kayak agak nimbrung lebur gitu jadi kayak Koh Acong, Acong tuh pakai koh gitu harusnya kayak cocok nih tapi kayak Iya. Kak Acong lah, fine aja alhamdulillah ya. Ah, Jadilah bagaimana terakhir adalah bagaimana proses dari sebelum menjadi mahasiswa sampai jadi mahasiswa EPU itu apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dilewati sampai nanti hari pertama kuliah gitu. Apa sih Kak oke. dari yang harus Pastinya dilewati? yang pertama dari sisi akademik lah ya, Mhm. karena kan pasti kalau kuliah di luar, apalagi kayak di EPU, mereka tuh nggak ada tes, nggak ada interview. Oh, Jadi semua dari nilai sekolah aja gitu. Jadi kalau berarti. misalnya nilai sekolah nggak Heeh. lewat ya kita nggak Ya bisa udah. masuk gitu. Tapi kalau nilai sekolah bagus, nilai sekolah oke, ya mereka juga bisa bukan hanya menerima, bahkan kadang ada program scholarship Oke. seperti beasiswa gitu. Ini EPU doang apa? Pretty much hampir semua sekolah di Malaysia sih. Jadi Oke. mereka tuh nggak ada tes dan Interview dan lain-lain. gitu. Oke, berarti langsung sama persyaratan ini kali ya, dokumen yang dan lain-lainnya ya? Ya, Heeh. jadi selain dari nilai sekolah, Mmm. yang kedua pasti ya Inggris lah ya, karena Mmm. kan belajar mengajar semua bahasa Inggris, jadi minimal IELTS atau TOEFL IBT atau MUET Mmm. sejenis-sejenisnya. Itu berapa tuh skor Kalau IELTS IELTS? biasa standar sih Malaysia biasa 5,5-an. 5,5, oke. Ke atas kalau bisa dapat 6,0 ya lebih bagus lagi, lebih Mmm. banyak jurusan yang kita bisa pilih. Oh iya bener Gitu. juga ya, Kadang nyangkut. beberapa jurusan Iya, kayak contoh misalnya IT misalnya dibanding sama bisnis ya pasti mmm, IT akan lebih rendah. oke Seperti itu. oke. Terus habis itu udah lengkap nih dokumen diserahkan ke berarti ke EPU Heeh, atau ke agen bisa dan lain-lain. benar. Nanti kalau keterima di apa, diberitahunya atau Nanti diumuminnya? akan diinfokan dan akan diberikan namanya itu offer letter. Offer Oke, letter itu surat penerimaan lah. Jadi murid itu mmm, dinyatakan bahwa dia diterima untuk program A, mmm. kapan masuknya, biaya kuliah berapa. Jadi kalau memang udah oke, mereka udah boleh lanjut Oh, pendaftaran. Jadi pembayaran pertama sekali itu ya pada saat kita sudah menerima offer letter oke. gitu. Tapi kalau misalnya kita masih mau coba-coba dulu nih, kayak tadi mau tahu beasiswa berapa kira-kira dapatnya, Iya benar, kira-kira nilai bisa nggak keterima nih untuk masuk sebelum mendaftar, mhm, boleh-boleh aja kirim dokumen kayak oke, rapor, paspor. Tapi kalau mmm, IELTS belum ada ya nggak masalah, itu oke. nanti susul. Berarti habis dokumen selesai masuk ke pendaftaran. Dokumen selesai baru masuk ke pendaftaran, benar. Pendaftaran tuh habis pendaftaran berarti tinggal langsung habis itu
Oke. Pendaftaran udah oke, udah bisa kita udah pembayaran dan semua, Mhm. kita udah didaftarkan ke sistem, udah nanti kita akan dapat slip, sisanya nanti kita tinggal persiapan sampai, SMA selesai dulu, ijazah Oke. keluar, IELTS sudah ada, baru kita proses visa, gitu. Jadi Wow, step by amazing. step-nya udah ada tanggal-tanggalnya semua. Jadi Mhm. kalau biasa orang mikirnya adalah, oh dokumen harus lengkap semua Ya itu dulu, benar, baru apply kuliah, ya boleh-boleh juga, mhm, tapi ya biasa seperti itu nunggu ijazah, nunggu IELTS bakalan sudah cukup telat. benar. Gitu, jadi Iya iya kayak iya. udah bulan Juli, Mmm, Juni, mhm. Juni, Juli, itu udah menjelang akhir-akhir dari pendaftaran, seperti itu. Jadi biasa Mmm, kalau mau kejar kayak contoh benefit-benefit, itu daftarnya menggunakan rapor kelas 10, 11, oke. gitu. Berarti pendaftaran selesai nanti tinggal, masuk di tanggal masuk kan kasih kasih tahu tuh. Nanti dateng, nah itu gimana? Dateng nih saya misal Oh, oke. bawa Sebelum berangkat pun jadi akan ada namanya pre-departure session. Jadi oh itu sebelum dia. berangkat dikasih tahu dulu nih, makanan yang perlu dibawa apa-apa Oh aja lucu gitu, banget nggak perlu dibawa kayak gitu. studi trip jadinya. Iya, benar. Terus Ya masuk, mesti gitu kan. Jadi mmm, kalau supaya nggak bingung gitu. Jadi mmm. ada juga yang mungkin, oh mau pakai kartu bank apa nih di Malaysia kalau Oh misalnya oke. untuk nggak ada cash, Mmm, gitu kita jelasin. Atau mmm. misalnya sesampai di Malaysia ketemu sama siapa, ngapain di Oh, imigrasi, oke oke. apa yang perlu disiapkan. Itu hal-hal seperti itu yang udah di-brief dulu sebelum keberangkatan. Oke. Biasanya itu bakal bareng student dan semua parents lah, gitu. Mhm. Sesampai di Malaysia, nanti akan ada staff dari kampus yang akan menjemput di bandara. Oke. Jadi stafnya standby di arrival hall, Mhm. murid tinggal istilahnya tadilah kontak aja ke orang-orang arrival ya, dan akan diantar ke akomodasi atau ke kampus, gitu. Oh, Jadi menarik nanti sekali. akan dibantu pengantaran, setelah pengantaran baru akan diurus untuk tadi reporting, untuk Iya benar. accommodation check-in dan lain-lain. Jadi Mhm. hal-hal yang memang harus dilakukan secara administrasi lah di kampus, Oke. seperti itu. Tapi penasaran banget. Tadi kan pertanyaan mungkin agak simpel ya, Mas, sampai mahasiswa. Tapi aku penasaran tiba-tiba ini, kalau misalkan, oke saya masuk kelas, tapi ada nggak sih kalau di Indonesia kan ada ospek, Kondisi. ya kan ospek gitu. Ini ada kalau di Malaysia tuh ospek-ospek tuh ada kayak, oh pengenalan kampus gitu ya? Ada Mmm. dikumpulin satu hall gitu. Ya. Ada nggak sih kayak Ada. Kalau seperti itu pasti ada. Jadi, ospek di dalam dengan di luar mungkin agak sedikit berbeda, mhm mhm, gitu. Kalau kita di EPU sendiri kita lebih kayak duduk manis, mhm, semua di auditorium, biasa sesinya itu 2 hari. oke, Jadi, mungkin Senin sama Rabu misalnya. mmm, Dan itu nanti akan diaturin nih, jadwal ini siapa yang ngomong, jadwal ini siapa yang oh ngomong, iya bener, ngomong apa. Jadi mhm, ada yang ngomong tentang asuransi, ada yang ngomong mmm, tentang kalau misalnya kamu fail subjek ketemu siapa. Kalau di sini ada yang ngomong soal oh, juga mungkin, aktivitas-aktivitas kampus iya ngapain kayak klub-klub aja. dan lain-lain. Ada yang mungkin jelasin, "Oh ini loh kita punya dikasih software gratis, cara aktivasinya Oh, gimana," oke oke oke. gitu-gitu. Jadi students selama 2 hari itu ya mereka dapat informasi-informasi mengenai ngapain aja sih kampus ini gitu. Gitu, Mmm, siapa aja sih yang mereka perlu cari kalau misalnya ada kenapa-napa, oke. seperti itu. Waduh menarik banget. Masih banyak yang pengen ditanyain sebenarnya, tapi ini nggak bisa lama-lama ya, karena kameranya takut panas. Tapi tadi kalau misalkan mau nanya-nanya tapi boleh nggak sih Kak kalau, langsung ke IG mungkin DM atau ke Boleh boleh kalian? aja, Boleh. Nah silakan itu bisa silakan. di-follow nama IG-nya? Di Clarence Ramli, Clarence bisa di aja Clarence. Clarence Ramli, Ramli. Nah, Clarence bisa di DM mungkin ada yang mau ditanya lebih dalam atau lebih ini soal ada satu, saya lupa, beasiswa. Oh, beasiswa. Nah, ini pasti kan Penting ya, penting. setiap ada mau edu fair kayak, "Ini ada beasiswanya nggak? Ada beasiswanya nggak?" Nanya hanya itu doang. Udah bisa Iya. lebih ke jurusannya nggak nih beasiswa dong? Oke, beasiswa ke EPU Oke, ada? biasa kalau untuk beasiswa yes dari EPU kita ada, Mmm, sistemnya lebih ke parsial. mmm, Jadi kalau students yang mungkin dapat nilai oke misalnya di angka 80, 85, 90 bisa berkesempatan dapat beasiswa 15 sampai 30%. Nah, mantap. mungkin memang terdengar kecil untuk banyak orang kayak, "Ah, di Mhm, Indo aku bisa dapat 80, 100." oke. Tapi 15, 30 di sini itu potongnya ke uang kuliah. Jadi kalau di luar itu nggak ada uang Oh, pangkal, uang gedung, uang oke sumbangan, oke, uang fasilitas, uang buku itu nggak ada. mhm. Jadi cuma ada uang kuliah, uang biaya hidup, dan uang visa. Nah, makanya kalau uang kuliah Oh, dipotong 15-30% ya bisa lumayan lah, lumayan. 50 sampai 100 jutaan, lumayan. Oke itu dia, fakta penting kita taruh di akhir. Bener. Untung saya kepikiran di akhir, jadi nggak kayak, "Ah udah selesai, udah denger, dah udahan nontonnya." Sampai akhir nontonnya, karena ada info penting. Nah cukup, tapi kalau selain bisa ke DM, Kak Clearance Ramli, bisa juga lewat Interested, bener juga bisa diurusin pre-consultation at university admission dan lain-lain, bisa langsung hubungi di Instagram, ada juga, bisa lewat DM, bisa lewat TikTok, bisa juga, bisa lewat email dan WA. Jadi hubungi dan Anda akan lebih tahu soal kampus-kampus di dunia ini. Enggak juga, tapi boleh dicek aja dan ditanya ke Interested-nya. Oke cukup, terima kasih
Terima kasih. Kak Acong, aduh masih lucu. Oke, Kak Acong terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya dan sampai jumpa. Mungkin kalau nanti ada Edufair ketemu Kak Acong bisa langsung meet Say and greet hi, aja. boleh, Iya, boleh. jangan malu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye Bye-bye. bye. Ya Allah, lucu banget.